Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ferry Febriana. Saya dari kelas 10 akuntansi 2. Hari ini saya akan menjelaskan penjajahan di bidang politik. Bidang politik sejak awal pendudukannya di Indonesia, Jepang melarang segala aktivitas politik, seperti organisasi politik, organisasi sosial, maupun organisasi keagamaan, serta mengganti organisasi dengan organisasi bentukan. Jepang satu-satunya organisasi yang tidak dibubarkan adalah Majelis Islam ala Indonesia atau MIAI yang telah berdiri sejak masa Hindia Belanda. MIAI berkembang dengan pesat karena mendapatkan simpati dari masyarakat. Kepentingan Jepang, maka MIAI dibubarkan pada 1943 dan menggantinya dengan Majelis Syura Muslimin Indonesia atau Masyumin yang dipimpin oleh KH Hasyim Asy'ari. Jepang juga membatasi pergerakan dari tokoh pergerakan yang bersifat dan kooperatif dengan mengawasi secara ketat melalui polisi rahasia. Kempetahi juga turun di masyarakat guna menghukum siapa saja yang tidak pro terhadap Jepang dengan menghukum tanpa proses pengadilan. Hak asasi manusia pada masa pendudukan Jepang nyaris tidak berlaku. Seperti berikut adalah hal-hal yang dilakukan Jepang untuk menarik simpati penduduk Indonesia. Yang pertama, mendorong bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan melarang menggunakan bahasa Belanda. Yang kedua, membentuk kerjasama dengan tokoh nasionalis melalui gerakan 3A. 3. Membentuk organisasi pusat tenaga rakyat dan menempatkan 4 serangkaian, yaitu Soekarno-Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan KH Mas Mansur. Sebagai pemimpinnya, organisasi ini bertujuan menyatukan kompetensi masyarakat untuk kepentingan Jepang. Namun, organisasi putra justru dimanfaatkan para tokoh nasionalis untuk menanamkan nasionalisme setelah melihat putra lebih bermanfaat pada kepentingan Indonesia. 4. Membentuk Badan Pertimbangan Pusat atau dinamakan Chousang-in pada 1 Agustus 1943. Tugas dari Chousang-in adalah memberikan saran atau tindakan yang dapat diambil oleh pemerintah Jepang, serta menjawab pertanyaan terkait masalah-masalah politik. 5. Mendirikan Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa pada tahun 1944 berbeda dengan organisasi yang lain. Jawa Hokokai dipimpin oleh seorang Uenshisai atau kepala pemerintah karena merupakan organisasi resmi pemerintah. Penduduk Jepang di bidang politik merujuk pada periode ketika Jepang menguasai suatu wilayah atau negara dan mengatur segala aspek politik di dalamnya. Selama pendudukan tersebut, Jepang biasanya akan menempatkan pemerintah pro-Jepang atau memaksakan kebijakan politik yang sesuai dengan kepentingan mereka. Ini seringkali melibatkan penindasan terhadap imposisi politik, membentuk pemerintah kolaborator, dan mengenalkan kebijakan yang menguntungkan Jepang secara ekonomi dan militer. Penduduk Jepang di bidang politik memiliki dampak yang kompleks. Di beberapa wilayah Jepang menerapkan sistem pemerintahan otoriter yang menyebabkan penindasan dan pembatasan kebebasan sipil. Namun di tempat lain ada upaya modernisasi dan reformasi yang membawa perubahan positif. Dan infrastruktur dan administrasi. Selain itu, penduduk Jepang juga menciptakan trauma dan konflik yang berkepanjangan di beberapa negara yang diduduki. Berakhirnya penjajahan Belanda menandai dimulainya tahap baru penjajahan Jepang di Indonesia. Dampak pendudukan Jepang dalam bidang politik antara lain dibubarkannya organisasi nasional. Saat pendudukan Jepang, terjadi berbagai perubahan di segala bidang yang membuat bangsa Indonesia lebih sengsara. Hal ini dikarenakan Jepang melakukan tindakan yang merugikan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan lainnya. Selama pendudukan militer di Indonesia, Jepang berhasil memberi dampak perubahan di segala bidang, seperti dampak politik, dampak pendudukan Jepang, antara lain dan dalam bidang politik dan antara lain sebagai berikut. Sejak masuknya kekuasaan Jepang di Indonesia, organisasi-organisasi politik tidak dapat berkembang lagi. Bahkan semua organisasi pergerakan nasional dibubarkan. Rakyat Indonesia hanya boleh berpartisipasi dalam politik melalui organisasi-organisasi buatan Jepang, seperti Gerakan 3A dan Putra. Setelah mengambil alih Indonesia dari tangan Belanda, Jepang langsung menerapkan kebijakan-kebijakannya.
Perubahan sistem pemerintah di Indonesia dalam bidang pemerintah akibat yang ditimbulkan dari adanya pendudukan. Jepang di Indonesia adalah wilayah Indonesia di bawah kekuasaan militer, sedangkan pemerintahan sipil Jepang membagi seluruh Pulau Jawa dan Madura sesuai Surakarta dan Yogyakarta ke dalam 6 tingkatan, yakni Shu atau Keresidenan, Si atau Kota Praja, Ken Kabupaten, Gun Kawendana, Son Kecamatan, dan U Desa. Dalam hal ini, Jepang juga memberikan kesempatan kepada para tokoh Indonesia untuk menempati jabatan-jabatan tertentu. Hingga saat ini beberapa pembagian tingkatan daerah masih digunakan di Indonesia, misalnya di kabupaten, kecamatan, dan desa. Penghapusan pengaruh Barat. Untuk menghapuskan pengaruh Barat, Jepang melarang rakyat Indonesia menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Jepang menggantinya dengan mewajibkan rakyat untuk memperluas penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Dalam bidang politik, Jepang menerapkan beberapa kebijakan antara lain: 1. Melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan penggunaan bahasa Jepang. 2. Membentuk organisasi-organisasi sebagai alat propaganda. 3. Membentuk pemerintah militer dengan angkatan darat dan angkatan laut. 4. Melakukan seikrat setiap upacara bendera, yaitu penghormatan ke arah Tokyo dan pembungkukan badan 90 derajat untuk Kaisar Jepang Terno Hikal. Dan yang kelima, sektor pemerintah sesuai keinginan Jepang. Baiklah, sekian saja penjelasan saya tentang materi sejarah.